Jadi berpikir ini dibuat dengan seseorang menghasilkan ide secara tertulis dalam waktu yang singkat dan terstruktur. Selanjutnya yaitu penelitian berpikir. Berpikir ini adalah teknik pengembangan ide yang dilakukan melalui menulis dan secara menulis, kemudian menyampaikan secara tulisan. Menurut Brandon Howard, berpikir merupakan cara menghasilkan ide melalui tulisan yang kemudian dapat dikembangkan oleh anggota kelompok lainnya. Sedangkan menurut Edward Devanbury, berpikir adalah metode kreatif yang memungkinkan setiap peserta berkontribusi dalam menegaskan ide secara terorganisir. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Eca, kepada Eca dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu brainstorming. Jadi brainstorming dalam pembelajaran bahasa dan sastra adalah yang pertama mengembangkan kemampuan mengembangkan ide dan juga bahasa. Yang kedua meningkatkan kreativitas berbahasa dan bersastra. Yang ketiga meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang keempat melatih kemampuan berpikir dan yang terakhir mengembangkan kemampuan menulis. Selanjutnya manfaat dari brainstorming. Yang pertama meningkatkan partisipasi seluruh siswa. Yang kedua mengembangkan kreativitas berpikir. Yang ketiga membantu siswa menemukan ide menulis. Dan yang keempat meningkatkan kemampuan menulis. Dan yang terakhir brainstorming rasa takut dan malu untuk menunjukkan pendapat. Selanjutnya langkah-langkah brainstorming ini menurut Pak Ami. Langkah-langkah brainstorming metode T635. Yang pertama guru menentukan topik atau masalah yang akan dibahas. Setiap siswa memperoleh materinya brainstorming. Selanjutnya siswa menuliskan ide atau gagasan dalam waktu sekitar 5 menit. Setelah waktu selesai, lembar kerja diberikan kepada tema berikutnya. Selanjutnya siswa membaca buku yang sudah ada, kemudian menambahkan atau mengembangkan hal ide tersebut. Selanjutnya siswa membaca ide yang sudah ada, kemudian mengirimkan proses dalam tema dilakukan berjalan hingga semua siswa memperoleh kesempatan mengirimkan ide dan yang kedua langkah berpikir menurut Arthur Devanbury. Yang pertama guru menyampaikan masalah atau topik pembelajaran. Yang kedua setiap siswa menuliskan ide secara materi pada kertas atau kartu ide. Selanjutnya ide-ide tersebut dibagikan kepada anggota kelompok lain. Setelah itu siswa membaca dan mengembangkan ide yang sudah disana. Kemudian semua ide itu dikumpulkan dan guru dan siswa menuliskan serta mengevaluasi hasil karya yang telah diperoleh. Itulah dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh ini kepada ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan brainstorming. Yang pertama yaitu kelebihan brainstorming. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi seluruh siswa, yang mana semua siswa memiliki kesempatan menyampaikan ide melalui tulisan, termasuk juga siswa yang kurang percaya diri saat berbicara. Yang kedua, mengurangi dominasi siswa tertentu. Dalam diskusi biasa, siswa yang aktif sering mendominasi. Brainstorming membuat semua siswa anggota memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat, karena setiap siswa menuliskan ide secara langsung, banyak mendapat gagasan yang akan terkumpul. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas siswa, di mana siswa bebas mengembangkan pemikiran dan imajinasi melalui tulisan. Dan yang terakhir, mengurangi rasa takut dikritik pada siswa yang berani memberikan ide atau pendapat karena tidak langsung disampaikan secara lugas. Selanjutnya yaitu
proses menulis bertukar ide dan mengembangkan gagasan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu kekurangan interaksi langsung, yang mana siswa yang sering menulis dan kurang berinteraksi bersama teman-temannya. Yang ketiga bergantung pada kemampuan menulis siswa. Siswa yang kesulitan menulis mungkin sedikit membutuh bantuan dari guru. Yang keempat ide kreatif spontan bisa bergerak, yang mana beberapa ide yang spontan yang biasanya muncul melalui diskusi langsung mungkin bisa tidak muncul. Yang terakhir memerlukan pengelolaan kelas yang baik, yang mana guru harus mengatur waktu, kelompok, dan langkah kegiatan agar siswa berjalan lebih efektif saat berdiskusi. Sekian penjelasan dari saya memberikan kepada masyarakat. Mohon penjelasan dari strategi berpikir. Dari strategi ini dapat disimpulkan bahwa berpikir merupakan strategi bergerak yang dikembangkan oleh Bertrand pada tahun 1998 melalui metode 635. Strategi ini dirancang sebagai alternatif brainstorming dan cara mengumpulkan dan mengembangkan ide melalui tulisan sehingga peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, berpikir ini dapat membantu siswa menuangkan gagasan ataupun mengembangkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak cek kiri dan kanan apakah ada sampah. Jika ada, silakan buang ke luar. Sudah bersih, Bu. Sudah tidak
Apa ya? Silakan, silakan anak-anak untuk mengamati puisi. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan ya anak-anak. Ibu ini judulnya apa? Puisinya. Baca dulu ya anak-anak. Anak-anak, apakah telah mengamati puisi yang ibu? Sudah. Sekarang silakan keluarkan pena beserta bukunya. Sekarang ibu akan bertanya, dari puisi yang anak-anak baca, apa yang menjadi judul dari puisi tersebut? Alam Indonesia. Keindahan Silakan alam. tulis ya anak. Tulis. Di mana Bu? Belakang Bu. Di buku. Di buku saja. Sudah? Keindahan Indonesia. Sudah anak-anak? Sudah. Pertanyaan kedua, apa amanat yang dapat diambil dari puisi tersebut? Indonesia sangat yang cantik. Baiklah, ibu akan memberikan sedikit waktu untuk anak-anak menjawab pertanyaan dari ibu. Nanti siapa yang ingin menjawab pertanyaan silakan anak-anak. Baik, Bu. Lalu apa ada? Ibu lapar, Bu. Sabar ya. Nanti pulang ke kamar ya. Ibu terakhir.
Sudah? Sudah, Bu. Bu, saya makan lagi nih, Bu. Kasih, Bu. Apakah sudah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok Jupre udah, Bu. Bu, Sophia. Dan kepada kelompok 2 silakan maju ke depan untuk membacakan puisinya. Sophia, Bu. Kelompok Jupre, Bu. Iya, jadi. Kami kelompok anak-anak. Oke, Bu. Next. Ayo guys, come on guys. Sini. Ini kelompok ini. Wow, thank you. Oke. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab bagian dari Ibu. Baca puisi. Iya, Bu, sabar, Bu. Dengan nama kelompoknya yaitu Citra. Anggota kelompok saya dan Liza dan aku. Kasih ya, Bu. Ya, squad ini. Oke, puisi yang kami sampaikan yaitu Sekolahku yang asli. sekolahku tampak indah dan berseri. Taman hijau menghiasi setiap sudutnya. Pohon rindang membuat udara yang sejuk. Kelas bersih, tempat kami belajar. Menjaga